Nomor 7 memang bukanlah nomor punggung yang istimewa di Barcelona. Meskipun begitu, beberapa pemain hebat pernah memakainya. Siapa saja pemain terbaik yang pernah memakai jersey nomor 7 di Barcelona? Berikut daftarnya. Arda Turan memang bukan nama yang muncul di kepala jika membicarakan pemain terbaik di Barcelona. Tapi ada alasan kenapa ia dibeli Barca pada tahun 2015. Yaps, karena saat itu dia adalah salah satu gelandang paling berbakat di Eropa. Sebelum di Barca, sudah dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik milik Atletico Madrid. Turan juga punya peran penting di timnas Turki dalam perjalanan mereka ke semifinal Euro 2008. Tapi performanya menurun drastis begitu ia menginjakan kaki di Camp Nou. Dari tahun 2015 sampai 2018, ia hanya mencetak 15 gol dan 11 assist. 2 musim terakhir sebelum kontraknya habis di Barcelona, ia dipinjamkan ke klub Turki Başakşehir. Di situ ia malah mendapatkan menit bermain yang lebih sedikit dan jumlah gol yang lebih sedikit pula. Dibanjiri dengan uang 222 juta euro hasil menjual Neymar ke PSG di tahun 2017. Barcelona langsung menargetkan incaran baru mereka untuk mendatangkan Philippe Coutinho. Uang sebesar 135 juta euro pun tidak ragu dikeluarkan untuk memboyongnya ke Camp Nou. Awalnya ia menggunakan nomor 14, sebelum akhirnya pindah ke nomor 7 6 bulan kemudian. Tapi ia kembali menggunakan nomor 14 setelah kembali dari masa peminjaman di Bayern Munchen. Di Barcelona, Coutinho telah berkontribusi dengan mencetak 25 gol dan 14 assist dari 106 pertandingan. Ia juga telah mendapatkan 2 piala Liga, 2 Copa del Rey dan 1 piala Super Spanyol untuk Barcelona. Coutinho datang ke Catalan dengan beban yang begitu besar di pundaknya. Ia diproyeksikan untuk menjadi pengganti Neymar, Iniesta, kemudian akhirnya Messi. Tapi tidak pernah berhasil. Ia pun dijual ke Aston Villa di tahun 2022. Apakah Griezmann pantas menyandang julukan sebagai salah satu pemain terbaik Barcelona? Tentu tidak. Tapi apakah Griezmann adalah pemain yang jelek di Barca? Tidak juga. Malahan, Griezmann bisa dibilang melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada Coutinho dalam menjadi pengganti Neymar. Masalah Griezmann hanya satu, ia kurang konsisten. Dan parahnya lagi, ia sebenarnya bukan pemain yang dibutuhkan Barcelona. Peran Griezmann yang merupakan seorang second striker tidak ada di formasi 4-3-3 Barca. Pelatih saat itu Ernesto Valverde terpaksa harus memainkannya sebagai penyerang sayap kiri. Dan ia benar-benar berusaha memberikan dampak di posisi barunya itu. Ia bertahan di Camp Nou sampai musim 2021-2022 sebelum akhirnya kembali ke Atletico Madrid. Bersama Barca ia telah mencetak 35 gol dan 17 assist dari 102 penampilannya di semua kompetisi. Dembele adalah pemain Barcelona yang hebat. Jika kita bersedia melupakan betapa rentannya ia terhadap cedera. Ia awalnya datang dengan mengenakan nomor punggung 11 di Barca. Tapi setelah Griezmann pergi, ia mewarisi nomor punggungnya. Dan sejak saat itu, performa Dembele semakin meningkat dan konsisten. Tentu saja, bukan semata-mata hanya dengan mengganti nomor punggungnya. Dembele langsung jadi gacor. Tapi Dembele telah merubah pola hidupnya di sepanjang tahun 2022. Selain itu, Xavi juga memiliki peran penting dalam titik balik Dembele. Sejak kedatangannya, Xavi menggunakan Dembele sebagai penyerang sayap andalannya. Xavi mampu memanfaatkan kecepatan Dembele yang tidak bisa ditandingi semua bek di La Liga. Cerita yang harus Dembele ukir masih panjang. Dan jika ia bisa terus konsisten di performanya yang sekarang, bukan tidak mungkin ia akan jadi pemain dengan nomor 7 terbaik di Barcelona.
Pedro memang hanya menggunakan nomor punggung 7 di Barca selama sekitar 2 tahun. Tapi selama ia menggunakan nomor punggung itu, ia telah memenangkan Piala Super Spanyol, gelar La Liga, Copa del Rey, Liga Champions, dan UEFA Super Cup. Torehan itu membuatnya sebagai pemain tersukses di daftar ini. Tersukses bukan berarti terbaik. Nyatanya, sehebat apapun Pedro, pesonanya selalu tertutupi oleh Messi atau trio MSN itu sendiri. Meskipun begitu, ia tetap pantas disebut sebagai legenda Barcelona atas jasa-jasa yang ia berikan untuk klub. Dari tahun 2009 sampai 2014, ia telah menorehkan 87 gol dari 253 pertandingan. Ia juga telah memenangkan semua trofi yang bisa dimenangkan bersama Barca, di antaranya 4 La Liga, 2 Liga Champions, 2 Copa del Rey, 2 UEFA Super Cup, 4 Piala Super Spanyol, dan 2 Piala Dunia antar klub. Bagi fans Barca, nama Luis Figo memiliki sinonim pengkhianat. Wajar, transfer 62 juta euro ke Real Madrid itu masih meninggalkan bekas luka yang tak kunjung sembuh di hati para culas. Tapi mari kita akui satu hal, sebelum menjadi seorang pengkhianat, ia adalah pahlawan Camp Nou. Itulah mengapa ia berada dalam daftar ini. Di Barcelona, ia telah mencetak 45 gol dan 58 assist dari total 249 pertandingan di semua kompetisi. Tapi perannya di Camp Nou bukan sekedar pencetak gol atau pemberi assist. Figo juga sosok pemimpin yang dihormati rekan-rekannya. Ia adalah pemain terpenting Barca dan sumber inspirasi bagi para anggota tim lainnya. Itulah mengapa ketika dirinya pindah ke Real Madrid, Barcelona jadi hancur berantakan. Tapi ia tetap salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Barca. Figo memang pemain terbaik, tapi ia tidak setia dengan Blaugrana. Di sisi lain, David Villa adalah orang yang tepat sebagai pemilik nomor 7 terbaik di Barcelona. Messi tentu saja pemain terbaik di Barca, tapi Villa adalah pasangan Messi terbaik sepanjang masa. Kemitraannya dengan pemain Argentina itu sungguh diam-diam mematikan, apalagi ditambah dengan Pedro di sisi kiri. Itu adalah line up lini serang ketika Barcelona menjuarai Champions di tahun 2011 dan memaksa Sir Alex untuk mengakui bahwa mereka adalah tim terhebat yang pernah ia lawan.